107,5 FM, nyalain radio, matiin beban pikiran. Hai everyone, kembali lagi di Fuji Talk bareng gue Fuji yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Yang pastinya di sini bakal ngedengerin curhatan, ngobrol, atau mungkin di sini ada yang pengen keluh kesah, boleh banget teman-teman. Oke sobat Fuji Talk, gak kerasa ya kita udah ada di hari keberapa nih bulan suci Ramadan 2025. Ada yang udah bolong belum di sini? Oke teman-teman atau sobat Fuji Talk, walaupun kita lagi puasa, kita harus banget nih ngejaga stamina kita agar tetap sehat dan kita menjalankan hari-harinya dengan penuh semangat. Tipsnya gimana? Tipsnya itu kita harus berbuka atau sahur dengan makan dan minuman yang benar. Gak boleh asal-asalan sobat Fuji Talk. Oke sobat Fuji Talk, gak kerasa banget ternyata aku udah ngomong di episode keempat ya. Sumpah gak kerasa banget. Oke buat sobat Fuji Talk, sekarang aku di sini pengen ngebahas apa aja sih yang aku dapat di perkuliahan kemarin. Pastinya sedikit tapi di sini buat bermanfaat teman-teman. So jangan lupa dengerin sampai akhir ya. Di sini pasti banyak banget ilmu-ilmu buat kamu. Let's play. Oke sobat Fuji Talk, sebelum lanjut ke pembahasan materi, mungkin di sini kalau ada yang pengen request lagu, request apa, boleh langsung DM ke IG gue ya @fujirh_. Langsung aja, jangan malu-malu dan sebutin namanya. Oke sobat Fuji Talk, masuk ke pembahasan materi nih. Kemarin itu kita kelompok pertama ya. Kelompok pertama itu menjelaskan terkait ya, ngebawain makalah terkait mengenal sistem komunikasi. Bagaimana sih di dalamnya? Langsung aja dengerin ya. Jadi gini sobat Fuji Talk, komunikasi itu kan bagian penting dalam hidup kita. Dari dulu sampai sekarang, cara kita berkomunikasi terus berkembang juga. Apalagi dengan teknologi yang semakin canggih nih. Dulu komunikasi itu cuma sebatas ngobrol atau langsung pakai surat aja sih. Tapi sekarang, wah bisa kita lihat dan rasain ya pakai telepon, radio, internet, media sosial, pokoknya banyak banget deh. Karena perkembangan zaman, komunikasi juga jadi makin cepat, mudah diakses, dan lebih efektif untuk nyebarin informasi. Sekarang dalam hitungan detik, kita bisa tahu loh berita dari belahan dunia lain. Semua ini terjadinya karena adanya globalisasi dan teknologi yang terus berkembang sobat Fuji Talk. Jadi, bisa dibilang komunikasi itu di era digital ini makin luas banget, makin kompleks, dan pastinya makin nyambungin kita ke semuanya deh. Halo sobat Fuji Talk, oke balik lagi ya. Jadi radio ini kan sebenarnya salah satu alat komunikasi paling tua yang masih dipakai sampai sekarang. Sejak ditemukannya Guglielmo Marconi di akhir tahun 1800-an, radio udah jadi media penting buat nyebarin informasi dan ngobrol jarak jauh. Nah, dulu radio ini masih analog, tapi sekarang sudah berkembang ke sistem digital. Jadi suaranya lebih jernih dan pemakaian frekuensinya lebih efisien sobat Fuji Talk. Oke sobat Fuji Talk, sampai sekarang ini radio masih dipakai di berbagai bidang loh. Kayak contohnya militer, penerbangan, pelayaran, hingga komunikasi darurat saat bencana. Atau mungkin di sini ada modifikasinya ya, kayak walkie-talkie mungkin. Nah, di Indonesia sendiri, radio udah ada sejak zaman kolonial dan dulu dipakai perjuangan dan nyebarin semangat nasionalisme. Bisa dibilang radio itu saksi sejarah sekaligus alat komunikasi yang tidak lekang oleh waktu. Keren banget ya sobat Fuji Talk. Jadi radio ini tuh kayak alat yang bener-bener punya sejarah khusus gitu ya. Oke sobat Fuji Talk, kembali lagi nih ke pembahasan selanjutnya. Jadi gini, meskipun sekarang udah masuk ke era digital, radio tetap punya tempatnya sendiri sebagai media komunikasi yang penting. Nah, menurut data BPS tahun 2023, sekitar 10,3% penduduk Indonesia masih setia ngedengerin radio loh. Rata-rata sekitar 32 menit per hari. Emang sih angka ini menurun dibanding dulu, tapi radio tetap jadi andalan, terutama nih buat daerah yang susah dapat sinyal internet ataupun TV digital. Jadi sobat Fuji Talk tenang aja, radio nggak bakal ketinggalan zaman kok. Sekarang udah ada radio streaming yang bisa diakses lewat internet, jadi kita bisa ngedengerin kapan aja dan di mana aja. Nah, dalam dunia komunikasi juga jaringan, radio juga punya peran penting banget nih, karena pakai gelombang elektromagnetik. Radio bisa nyampein suara dan data tanpa butuh kabel. Keren banget ya sobat Fuji Talk. Makanya, di situasi darat,
Di situasi darurat kayak pas bencana, di laut, atau mungkin di daerah terpencil, radio tetap jadi alat komunikasi utama. Oke Sobat Fujitalk, apalagi nih ada teknologi high frequency yang bisa kirim sinyal jauh banget tanpa butuh satelit atau kabel bawah laut. Ini yang bikin radio tetap jadi pilihan buat komunikasi maritim dan militer loh. Sistemnya ini cukup juga simpel, ada pemancar, penerima, dan antena yang kerja bareng buat ngirim sinyal lewat udara. Jadi ya, meskipun teknologi makin maju, radio tetap nggak tergantikan dalam banyak situasi. Keren banget kan Sobat Fujitalk? Oke Sobat Fujitalk, sebelum kita masuk ke segmen pembahasan materi selanjutnya nih, gue punya satu lagu yang vibe-nya tuh pas banget buat nemenin lo semua. Lagu ini ngomongin tentang makna sebuah pertemuan, percakapan, dan interaksi yang kadang kita anggap biasa, tapi ternyata punya arti lebih dalam. Langsung aja ya, ini dia interaksi dari Tulus. Enjoy the music. Manalah kau tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia, yang tak ku bidik, yang tak ku cari. Duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemu, pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal bisa ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tantang wahana. Oh lagi-lagi yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang ku pilih. Aku yang tak kuasa mengendali hati, tak sama ku pilih. Alam dan seluruh energinya, apa dalam ciptanya ada aku. Bila bukan untuk aku, hindariku dari hati-hati itu. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong da-da-da-da-da. Atau mendekatlah. Halo Sobat Fujitalk, meskipun radio komunikasi masih penting nih, ada juga tantangannya, terutama soal pembagian frekuensi. Nah, Kominfo sebenarnya udah bikin aturan buat ngatur upaya nggak ada gangguan antar layanan, tapi di lapangan tetap aja masih ada aja masalah-masalah. Kalau frekuensinya berantakan, bisa ngeganggu komunikasi yang butuh sinyal stabil, kayak di penerbangan atau mungkin telekomunikasi seluler. Nah, Sobat Fujitalk, selain itu, teknologi radio juga terus berkembang. Sekarang ada yang namanya Software Defined Radio atau mungkin disingkat menjadi SDR, dan juga pemindahan dari gelombang mikro ke serat optik. Ini semua tujuannya buat bikin komunikasi radio lebih efisien dan jernih di era digital. Oke Sobat Fujitalk, kayaknya pembahasan kita semakin di ujung aja nih ya. Nah buat penutup nih, aku masih ada pembahasan sedikit yang benar-benar penting banget buat kita ketahuin.
Nah, selain radio, jaringan telekomunikasi juga terus naik level. Dari telepon hingga ke 5G yang super cepat itu. Teknologi ini ngebantu banget nih buat bisnis, pendidikan, sampai layanan kesehatan. Apalagi nih, pas pandemi kemarin. Tapi tetap aja, ada tantangan seperti masalah digital dan masalah keamanan data yang masih harus diselesaikan. Sobat Fuji Talk, terus ada komunikasi massa yang dulunya cuma lewat koran, TV, atau radio, kini beralih ke internet dan media sosial. Dampaknya ada dong, informasi lebih mudah diakses, tapi hoax juga semakin banyak. Makanya literasi digital itu penting biar gak gampang kemakan info palsu. Sobat Fuji Talk, media elektronik juga berubah loh. Dulu kan orang-orang nonton di TV atau denger radio. Sekarang pindah ke streaming kayak di YouTube, Netflix, dan Spotify. AI dan algoritma membuat konten menjadi lebih pribadi. Tetapi di sisi lain nih Sobat Fuji Talk, ada juga kekhawatiran tentang privacy dan monopoli informasi di dalamnya. Sobat Fuji Talk, intinya kayak gini nih. Komunikasi semakin maju karena globalisasi dan digitalisasi. Teknologi membuat semuanya lebih cepat dan efisien. Namun, tetap ada namanya PR yang harus dikerjain. Seperti keamanan cyber yang sinkronisasi akses. Jadi, penting nih buat terus mengikuti perkembangan biar sistem komunikasi bisa tetap relevan nih dan bermanfaat buat semua orang gitu Sobat Fuji Talk. Jadi kalau misalkan kita menggunakan media apapun itu ya berarti kitanya harus paham dulu nih apa sih yang harus kita pelajari dan gak ngasal agar kita tahu nih di dalamnya tuh akan seperti apa gitu dan kita gak salah sasaran dan kita gak salah menggunakannya gitu Sobat Fuji Talk. Halo Sobat Fuji Talk, gak kerasa ternyata kita udah ada di ujung Fuji Talk aja nih. Buat teman-teman yang masih berkutat sama dunia perkuliahan, dunia apapun itu tetap semangat. Kalau pusing, nyalain radio pastinya dan matiin beban pikiran. Oke, mungkin pembahasan di episode kali ini sampai sini saja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan teman-teman jangan lupa ikutin terus kegiatan dan ikutin terus episode-episode yang aku upload nantinya teman-teman. Pasti bakal ada keseruan-keseruan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang menarik buat teman-teman ketahui dan buat teman-teman terapin di dunia kehidupan itu. Oke teman-teman, saya Fuji dan Fuji Talk pamit undur diri tetap di 107,5 FM. Nyalain radio, matiin beban pikiran. Bye bye.